Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Selamat tahun baru 2021 dan selamat bergabung kembali pada acara Livestream Medion. Pada hari ini, Livestream Medion sudah memasuki edisi yang ke-26 sejak kita adakan di tahun 2020 dan edisi ini adalah edisi perdana di tahun 2021. Untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, masih bisa disaksikan melalui igtvmedion.id. Program Livestream Medion ini kami adakan agar tetap bisa belajar bersama, berbagi informasi dan pengetahuan mengenai dunia peternakan, namun dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja. Jadi Medifriend semua bisa tetap belajar, mendapat update informasi, dan tetap aman dari virus COVID-19. Hari ini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Khalil, bergabung di PT Medion sejak tahun 1994, dan saat ini bertugas di area Kediri sebagai District Assistant Manager. Dan saat ini juga sudah bergabung live bersama kita semuanya, sebagai pembicara Mbak Yulia Francisca, bergabung di Medion tahun 2017 di tim Technical Education and Consultation. Kami berdua akan coba menyampaikan materi mengenai mikotoksikosis di ayam modern. Sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Untuk pertanyaan seputar topik bahasan hari ini, bisa dikirim via email ke cs@medion.co.id. Dan nanti di akhir live stream episode ini, kami akan adakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Oke, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua, sekarang kita masuk ke sesi pertama. Penjelasan akan langsung dibawakan oleh Mbak Yulia Francisca. Silakan Mbak Yulia. Baik, terima kasih Pak Holil atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Selamat pagi Medifriend, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada live stream Medion kali ini. Semoga Medifriend dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti live stream Medion ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang cukup umum di kalangan Medifriend sekalian. Nah, untuk topik yang akan saya bawakan pada pagi kali ini yaitu mikotoksikosis di ayam modern. Nah, mengapa pada pagi kali ini saya mengambil topik ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama Medifriend bahwa mikotoksin itu merupakan kontaminan utama yang ada baik pada pakan maupun pada bahan pakan, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa saja sih kerugian-kerugian yang diakibatkan adanya kontaminan mikotoksin ini. Nah, menurut data yang kami kumpulkan dari The American Phytopathological Society 2020, ini untuk negara Indonesia, kemudian Thailand, dan negara Filipina, kerugian ekonomi karena aflatoksin ini mencapai 900 miliar dolar per tahun atau sekitar 13,383 triliun rupiah per tahun. Nah, cukup besar ya kerugiannya Medifriend. Nah, kemudian kerugian-kerugian ini diantaranya bisa dilihat dari yang pertama adanya penurunan produksi hasil pertanian seperti jagung, di mana jagung sendiri ini banyak digunakan sebagai bahan baku ternak. Kemudian yang kedua, ini adanya penurunan nilai jual hasil pertanian. Ini biasanya akibat adanya atau banyaknya hasil produksi yang rusak akibat dari mikotoksin. Sehingga nilai jualnya sendiri menjadi lebih rendah atau lebih murah. Kemudian, yang ketiga, adanya penurunan produktivitas ternak dan biaya kesehatan. Dan yang keempat, adanya biaya kesehatan karena mikotoksin pada manusia. Kemudian selanjutnya, pada ternak unggas sendiri,
baik pada ayam broiler maupun pada ayam layer, penyakit yang disebabkan oleh mikotoksin ini ternyata masuk ke dalam 10 besar ranking penyakit. Nah, jadi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim kami dari Technical Education and Consultation Medion, mulai dari 2018 sampai 2020 ini, pada broiler, mikotoksikosis ini ternyata menempati urutan ke-10 dari ranking penyakit. Dan untuk di layer, mikotoksikosis ini menempati urutan ke-9 dari ranking penyakit. Nah, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa mikotoksikosis ini merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai oleh kita semua Medifriend. Nah, kemudian jika kita lihat lebih dekat lagi untuk dampak mikotoksin sendiri, ternyata mikotoksin ini dapat menyebabkan imunosupresif atau penurunan sistem imun. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas juga bagaimana dampak atau mekanisme penurunan sistem imun ini yang diakibatkan oleh si mikotoksin. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa jenis mikotoksin yang sering kita temui di lapangan seperti T2 toksin, kemudian ada aflatoksin, humonisin, kemudian okratoksin. Nah, jenis-jenis mikotoksin ini dapat menimbulkan sistem imun ini menjadi lemah, di mana ketika ini terjadi, nantinya penyakit-penyakit ini akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh ayam. Nah, berikut adalah topik bahasan yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas seputar mikotoksin, kemudian dampak yang diakibatkan oleh mikotoksin, kemudian kita juga akan membahas bagaimana penanganan mikotoksin, dan yang terakhir nanti kita akan bahas kesimpulannya seperti apa. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut terkait mikotoksin ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa sih mikotoksin itu? Nah, mikotoksin sendiri merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur berfilamen dan dapat bersifat racun, baik bagi manusia maupun bagi hewan. Nah, sebenarnya mikotoksin sendiri ini merupakan kontaminan alami Medifriend yang ada pada biji-bijian seperti jagung, kemudian gandum, dan juga beras. Kemudian ada juga pada kacang-kacangan dan buah-buahan. Seperti itu. Nah, namun kontaminasi jamur dan mikotoksin ini dapat meningkat, terutama pada kondisi tropis seperti di Indonesia ini. Nah, mengapa sih pada kondisi tropis ini mikotoksin jumlahnya dapat meningkat? Nah, jadi pada kondisi tropis ini ternyata memiliki kelembaban udara atau relative humidity yang cukup tinggi. Selain itu, suhu udaranya juga sama, cukup tinggi. Sehingga kondisi tersebut merupakan kondisi yang optimal bagi tumbuhnya jamur. Nah, ketika banyak jamur tumbuh di situ, maka akan terdapat pula mikotoksin. Karena mikotoksin tadi merupakan metabolit sekunder dari jamur. Seperti itu, Medifriend. Nah, selanjutnya ini adalah zat yang dikeluarkan oleh fungi atau jamur. Jadi ada dua zat yang dikeluarkan. Yang pertama ini ada metabolit primer, yang merupakan atau yang berfungsi untuk kehidupan jamur sendiri. Contohnya ada karbohidrat, kemudian lemak, dan asam amino. Kemudian yang kedua ini ada metabolit sekunder. Nah, untuk metabolit sekunder sendiri, contohnya di sini ada mikotoksin dan fitotoksin yang berfungsi untuk pertahanan dari si jamur tersebut. Nah, kemudian selanjutnya mikotoksin ini dibagi lagi menjadi dua kategori berdasarkan asalnya. Yang pertama ini ada fil fungi, contohnya adalah mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur Fusarium sp. Seperti ada T2 toksin, kemudian zearalenone, humonisin, dan lain-lain. Nah, mikotoksin ini dikeluarkan saat masih di lapangan atau saat tanaman-tanaman bahan pakan tersebut belum dipanen. Dan dapat terus tumbuh sampai
atau selama masa penyimpanan dan transportasi. Kemudian yang kedua adalah mikotoksin yang berasal dari storage fungi. Contohnya, ini ada Aspergillus untuk contoh jamurnya, dan Penicillium. Nah, jamur ini mengeluarkan mikotoksin seperti aflatoksin, kemudian okratoksin, di mana mikotoksin ini dihasilkan oleh jamur setelah panen atau post-harvest. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih mikotoksin ini dapat mengkontaminasi ke dalam ternak seperti itu? Tadi sudah dipaparkan sebelumnya bahwa sebenarnya mikotoksin adalah kontaminan alami yang ada di dalam tanaman dan juga hasil pertanian. Namun, tanaman sendiri tidak akan semata-mata menerima begitu saja serangan dari mikotoksin. Pasti tanaman ini akan mengeluarkan zat sebagai pertahanan diri, MediFriend. Nah, zat ini dapat berupa gula maupun protein yang dihasilkan, sehingga mikotoksin yang ada di dalam tanaman biasanya dalam bentuk terikat dengan gula dan protein. Contohnya adalah di sini ada DON 3 glikosida atau deoksinivalenol 3 glukosida. Nah, setelah itu kemudian kan nanti tanaman akan dipanen dan dibuat menjadi pakan seperti itu. Dan kemudian mikotoksin di dalam pakan biasanya ini tidak akan homogen, karena cenderung terakumulasi pada titik-titik tertentu atau pada hotspot-hotspot tertentu yang bergantung pada RH atau relative humidity dan suhu pada pakan tersebut. Selanjutnya, mikotoksin tadi akan dimakan oleh ternak dan masuk ke dalam saluran pencernaan ternak. Mikotoksin ini kemudian di dalam saluran pencernaan akan mengalami proses enzimatis, sehingga mikotoksinnya terlepas dari gula atau protein yang mengikat tadi, sehingga kadar mikotoksin di dalam saluran pencernaan akan meningkat. Seperti itu, MediFriend. Nah, kemudian kita perlu ketahui juga apa saja mikotoksin yang umum ditemukan di lapangan. Nah, dari tabel berikut kita dapat mengetahui ada beberapa jenis mikotoksin, diantaranya ada aflatoksin, kemudian ada okratoksin A, ada trichotesenes, yang termasuk trichotesenes ini ada DON, T2 toksin, dan DAS. Kemudian ada juga zearalenone, pumonisin, moniliformin, PR toksin, dan patulin. Nah, kemudian untuk jamur yang memproduksinya sendiri, ini kebanyakan dari kelompok Aspergillus, Penicillium, dan Fusarium ya, MediFriend. Dan untuk bahan yang terkontaminasinya sendiri, ini yang lebih rentan biasanya adalah jagung. Jadi jagung ini sangat rentan terkontaminasi oleh mikotoksin, baik itu jenis aflatoksin dan lain-lain. Padahal jagung sendiri seperti yang kita ketahui bersama, ini merupakan komposisi utama di dalam bahan baku pakan. Untuk pemakaiannya itu sekitar 45 sampai dengan 55%. Namun ternyata jagung ini sangat rentan oleh serangan mikotoksin. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya karakter dari mikotoksin sendiri. Jadi, ketika MediFriend melihat pada bahan pakan itu mungkin ada kehitam-hitaman gitu ya atau kecoklatan, itu bukan mikotoksin, MediFriend, tetapi itu merupakan jamur, di mana jamur tersebut yang nantinya akan mengeluarkan mikotoksin, seperti itu. Nah, untuk karakter mikotoksin sendiri, dia tidak terlihat oleh mata biasa gitu ya. Namun untuk melihatnya itu perlu alat gitu. Kemudian selain itu, mikotoksin ini juga tidak berasa dan tahan terhadap suhu penyimpanan serta stabil secara kimiawi. Dan yang terakhir ini tahan terhadap proses pembuatan pakan. Nah, jadi bisa kita lihat sendiri ya dari tabel berikut ini ada beberapa jenis mikotoksin, di mana kalau kita lihat dari beberapa jenis mikotoksin ini baru dapat terdegradasi atau baru dapat dirusak pada suhu sekitar 190-an sampai 220 derajat Celcius. Itulah mengapa
mikotoksin ini lebih tahan terhadap proses pembuatan pakan, karena untuk pembuatan pakan sendiri suhunya tidak setinggi ini. Namun si mikotoksin ini baru dapat dirusak di suhu yang cukup tinggi seperti ini. Kemudian selanjutnya ternyata setiap tanaman ini dapat terkontaminasi oleh mikotoksin lebih dari satu jenis. Jadi contohnya kita ambil satu contoh jagung ya, karena tadi banyak digunakan. Jagung ini bisa terkontaminasi oleh aflatoksin, kemudian okratoksin, fumonisin, dan jenis mikotoksin lainnya, Medifren. Nah, ketika satu tanaman terkontaminasi oleh lebih dari satu jenis mikotoksin, ini disebut co-contamination atau co-kontaminasi. Nah, efek co-contamination ini sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada aditif, yang merupakan efek toksik saling menambahkan. Contohnya ketika ada 2 mikotoksin mengkontaminasi pakan, kemudian ada 2 mikotoksin lainnya, ini nanti efek kontaminasinya menjadi 4 mikotoksin, jadi tinggal ditambahkan. Sedangkan untuk efek yang kedua ini ada efek sinergis. Nah, efek sinergis ini merupakan efek toksik yang lebih besar daripada jumlah antar mikotoksin. Nah, contohnya ketika suatu tanaman terkontaminasi oleh 2 mikotoksin, kemudian ada 2 mikotoksin lain yang menginfeksi, maka efeknya akan jauh lebih tinggi dari 4 mikotoksin. Bisa 4, 5, 7, atau bahkan bisa lebih besar lagi seperti itu efeknya. Jadi menimbulkan efek negatif yang signifikan terhadap ternak yang kita pelihara, Medifren. Kemudian yang ketiga ini adalah efek interaksi antagonis. Nah, jadi ini merupakan efek toksik yang saling berlawanan, seperti contohnya ada racun yang bertemu dengan antidotum atau sesuatu yang sifatnya dapat melawan dari reaksi racun tersebut. Nah, ketika kedua mikotoksin ini saling bertemu, misalnya kita mempunyai 2 mikotoksin dengan 2 mikotoksin lainnya yang efeknya ini antagonis, ini akan memberikan efek tidak akan memberikan efek apapun terhadap ternak karena tadi efeknya saling berlawanan. Nah, ini untuk contoh dari efek aditif bisa dilihat pada gambar yang pertama ini, Medifren. Untuk garis hitam putus-putus ini merupakan efek aditif atau interaksi aditif. Contohnya ada aflatoksin dengan DON atau deoksinevalenol, kemudian ada fumonisin dengan T2 toksin, fumonisin dengan DON, kemudian ada fumonisin dengan MON atau moniliformin, dan ada okratoksin dengan T2 toksin. Nah, ini efeknya tadi aditif ya, atau saling menambahkan. Kemudian yang kedua ini ada efek sinergis. Nah, efek sinergis ini tadi merupakan efek yang saling melipat gandakan ketika kedua mikotoksin itu saling bertemu. Contohnya di sini ada aflatoksin dengan DAS, aflatoksin dengan zearalenone, kemudian aflatoksin dengan okratoksin, aflatoksin dengan T2 toksin, dan T2 toksin dengan deoksinevalenol. Dan yang terakhir, ini adalah efek antagonis contohnya. Nah, untuk efek yang sering berlawanan ini ada biasanya kita jarang menemukan di lapangan karena biasanya untuk efek antagonis ini terjadi pada mikotoksin yang memang jarang kita temukan juga di lapangan seperti DON dengan zearalenone, DON dengan DAS, okratoksin dengan DAS, dan okratoksin dengan citrulline. Nah, selanjutnya ini pasti Medifren sekalian sudah mengetahui ya bagaimana kondisi bahan baku yang biasa digunakan di lapangan. Kadang-kadang kan kita temui beberapa bahan baku ini mempunyai kualitas yang cukup kurang baik gitu ya, seperti itu Medifren. Seperti contohnya di sini ada jagung yang berjamur, kemudian tongkolnya busuk, kedelai yang berjamur, gandum yang berjamur, dan sebagainya. Nah, dan mungkin juga ada beberapa dari Medifren yang masih menggunakan bahan pakan yang kualitasnya jelek seperti ini. Nah, jadi sebaiknya agar terhindar dari mikotoksin, Medifren sekalian ini perlu memilih bahan baku yang berkualitas
Nah, contohnya mungkin dengan memilih jagung yang tidak berjamur dan memiliki kadar air kurang dari 14% biasanya ya. Kalau misalkan kadar airnya di atas 14%, biasanya kan itu merupakan kondisi optimal untuk tumbuhnya jamur, sehingga nanti mudah berjamur, kemudian jamur mengeluarkan mikotoksin. Nah, dan selanjutnya, berikut ini merupakan data kadar mikotoksin sampel pakan dan bahan baku pakan di lapangan yang masuk ke Medion Laboratorium atau Medilab Medion. Apabila kita lihat bersama ya dari grafik berikut, ini semua sampel ternyata mengandung mikotoksin. Karena sebenarnya mikotoksin itu sendiri kan tadi merupakan kontaminan alami yang ada di tanaman seperti itu ya. Bahkan mungkin tidak sedikit pula di sini yang jumlahnya sudah melampaui standar seperti itu, di atas standar. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa mikotoksin ini kan sifatnya akan terakumulasi di dalam tubuh ternak. Jadi apabila nanti bahan pakan ini tidak kita tambahkan toksin binder, sehingga mikotoksinnya tidak terikat oleh toksin binder, nantinya si mikotoksin ini akan masuk ke dalam saluran pencernaan ternak, dan walaupun jumlahnya sedikit, apabila ternak tersebut mengkonsumsi pakan yang mengandung mikotoksin tersebut secara terus-menerus, tanpa adanya toksin binder, maka akan menimbulkan efek kerugian akibat mikotoksin tersebut, baik itu kerusakan organ dan lain-lain, saluran produksi biasanya ya, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan kondisi mikotoksin di lapangan berdasarkan musim. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada grafik berikut, jadi mikotoksin ini memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda, Medifriend. Ada mikotoksin yang cenderung lebih banyak di musim hujan tumbuhnya, ada pula yang cenderung banyak di musim kemarau, seperti itu. Contohnya di sini mikotoksin yang cenderung tumbuh di musim hujan ada aflatoksin, kemudian okratoksin, dan DON atau deoksinivalenol. Sedangkan untuk mikotoksin yang tumbuh di musim kemarau, ini ada fumonisin dan zearalenone. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa baik di musim hujan maupun musim kemarau, mikotoksin ini merupakan hal yang patut kita waspadai. Terutama jika kita melakukan penyimpanan pakan yang kurang baik gitu ya, atau dalam kondisi yang kurang sesuai. Seperti itu. Jadi tidak hanya di musim hujan ternyata mikotoksin ini banyak, tapi ada beberapa jenis mikotoksin tertentu yang banyak juga tumbuh di musim kemarau. Nah, selanjutnya, kemudian ini adalah salah satu contoh profil mikotoksin pada jagung di Indonesia. Nah, mengapa di sini saya mengambil jagung? Karena tadi ya, jagung ini merupakan komponen utama yang digunakan dalam penyusunan pakan. Dan jagung sendiri juga tadi merupakan bahan yang paling sering atau paling rentan terserang oleh mikotoksin. Dari tabel ini, ada beberapa jenis mikotoksin di sini. Dan untuk standarnya sendiri di sini ada 2 dari standar Indonesia yang kita ambil dari standar nasional Indonesia. Namun di sini baru ada untuk standar aflatoksin dan okratoksin. Kemudian ada juga standar internasional, ini berdasarkan beberapa standar dari negara-negara di dunia yang kita ambil dari Food and Agriculture Organization. Ini sudah lengkap ya dari beberapa jenis mikotoksin, sudah ada standarnya. Nah, jika kita lihat di sini untuk aflatoksin dan fumonisin, nah jumlahnya ternyata untuk jagung di Indonesia ini sudah di atas standar ya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk mikotoksin jenis lainnya memang masih di bawah standar. Namun yang perlu diperhatikan adalah tadi jenis-jenis mikotoksin ini kan mempunyai sifat saling berinteraksi baik itu aditif maupun sinergis, di mana walaupun jumlahnya ini di bawah standar, ketika mereka bertemu, kemungkinan akan menimbulkan efek yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah dampak mikotoksin yang terjadi pada ternak. Seperti itu.
Nah, bagaimana sih sebenarnya dampak mikotoksin terhadap performa ternak kita ya? Ini merupakan salah satu contoh grafik performa broiler. Nah, perbandingan dampak kontaminasi mikotoksin terhadap performa broiler. Jadi di sini ada 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol, kelompok okratoksin, aflatoksin, dan kelompok yang dikontaminasi oleh aflatoksin plus okratoksin. Ini diteliti pada ayam broiler umur 0-28 hari yang diberikan aflatoksin dan okratoksin sebanyak 0,2 ppm atau part per million. Di sini yang dilihat sendiri parameternya adalah FCR. Nah, jadi dari grafik ini bisa kita lihat bersama bahwa kontaminasi lebih dari satu jenis mikotoksin atau co-contamination ini dapat menghasilkan dampak yang lebih parah terhadap performa broiler. Bisa kita lihat di sini FCR-nya paling tinggi ya dibandingkan dengan kelompok lainnya. Untuk kelompok yang okratoksin dan aflatoksin sendiri ini lebih tinggi dari kontrol juga, namun yang paling tinggi adalah yang efek co-contamination ini. Selanjutnya, ini merupakan dampak kontaminasi mikotoksin terhadap performa layer. Kalau tadi di broiler, sekarang kita lihat di layer. Perlakuannya hampir sama ya. Di sini ada kontrol, kemudian ada yang dikontaminasi oleh zearalenone, kemudian aflatoksin, dan co-contamination. Di sini ada aflatoksin dan zearalenone. Dilakukan pada ayam layer umur 24-29 minggu, dan lihat parameter Henday-nya atau persen produksinya. Dan sama seperti di broiler tadi bahwa ayam yang dikontaminasi oleh lebih dari satu jenis mikotoksin menunjukkan hasil yang lebih parah gitu ya efeknya. Karena di sini bisa kita lihat bersama Henday-nya paling rendah dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya seperti itu. Nah, berikutnya di sini bagaimana sih mikotoksin ini dapat menurunkan daya tahan tubuh ternak. Tadi kan disebutkan bahwa mikotoksin ini mempunyai efek imunosupresif atau menurunkan sistem imun dari ternak sendiri. Jadi dimulai dari si mikotoksin ini termakan atau terbawa saat ayam makan, masuk ke dalam tubuh ternak, kemudian si mikotoksin ini di dalam tubuh akan menekan sistem imun dan akan menekan produksi sel B, sel T, dan makrofag gitu ya, mengganggu kerja si makrofag sendiri. Di mana untuk sel B, sel T, dan makrofag ini apabila kita ibaratkan ya ini tuh sebagai tentara yang ada di dalam tubuh ternak yang kita pelihara. Di mana apabila sistem imun ini nanti menurun alias si tentaranya ini fungsi kerjanya tidak ada seperti itu atau menurun, maka nanti penyakit-penyakit atau yang ingin menyerang ke tubuh ternak ini akan lebih mudah untuk masuk seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata si mikotoksin ini juga dapat mengganggu efektivitas dari vaksinasi yang kita berikan seperti itu, karena efek imunosupresif ini akan mengganggu proses pembentukan antibodi hasil vaksinasi, sehingga nanti efektivitas dari vaksinnya akan menurun seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah efek kontaminasi mikotoksin terhadap kualitas telur. Kalau tadi dari segi performa ya, baik di broiler dari segi FCR-nya, kemudian di layer kita lihat persen produksinya. Nah, sekarang untuk ayam layer kita lihat dari kualitas telurnya, seperti itu. Yang pertama di sini ada aflatoksin. Aflatoksin ini ternyata dapat menimbulkan penurunan kadar protein serum, kemudian lipoprotein, dan juga karotenoid, sehingga pembentukan protrombin dan proses koagulasi menjadi terganggu atau terbentuk hemoragi di kuning telur ya, atau kita sebut blood spot. Dan juga yang kedua ini ada aflatoksin, T2 toksin, dan fumonisin. Ini juga sama dapat mengganggu absorpsi pada usus ya, atau penyerapan nutrisi di dalam usus, dan juga mengganggu produksi enzim, sehingga vitamin D3 dan kalsium yang harusnya berfungsi untuk pembentukan kerabang ini tidak dapat diserap optimal, yang pada akhirnya kerabangnya menjadi tipis karena kekurangan vitamin D3 dan kalsium. Nah, selanjutnya ini di sini juga kita perlu
mengetahui bagaimana dan apa saja perubahan yang terjadi ketika ternak yang kita pelihara itu terkontaminasi oleh mikotoksin. Jadi ada beberapa ya untuk mikotoksikosis ini. Yang pertama ada aflatoksikosis. Ini diakibatkan oleh mikotoksin jenis aflatoksin. Biasanya perubahan-perubahan yang terjadi pada aflatoksikosis ini adalah yang pertama adanya perlemakan pada hati seperti pada gambar. Kemudian yang selanjutnya ini hati menjadi rapuh dan pucat. Jadi apabila Medifriend nanti melihat dari patologi anatominya, kemudian mendapati hatinya rapuh dan pucat, perlemakan pada hati, kemudian ada gizzard erosion, ini merupakan beberapa faktor yang mendukung ya arahan diagnosa aflatoksikosis. Kemudian yang selanjutnya ini ada fusariotoksikosis yang disebabkan oleh fusarium. Beberapa patologi anatomi yang biasa ditemukan ini ada perdarahan pada usus, kemudian penebalan proventriculus, bisa dilihat pada gambar seperti ini. Kemudian ada juga perdarahan hati dan penurunan ukuran testis. Ini khusus terjadi pada ayam jantan ya biasanya seperti itu. Dan selanjutnya ini untuk okratoksikosis yang disebabkan oleh mikotoksin jenis okratoksin. Biasanya perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya ada cairan pada selaput jantung, kemudian pembengkakan pada ginjal, dan perlukaan pada hati atau fibrosis liver. Kemudian untuk trikotoksikosis ini disebabkan oleh T2 toksin. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bulu menjadi tidak optimal. Kemudian yang biasanya yang khasnya ini ada plek atau ulcer atau perlukaan pada langit-langit mulut ayam. Nah, baik, itu untuk dampak yang beberapa dampak yang biasa diakibatkan oleh mikotoksin pada ternak. Seperti itu, Medifriend. Sebelum memasuki bahasan yang ketiga, penanganan mikotoksin, kami informasikan kembali kepada Bapak, Ibu, dan Medifriend semua yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di live stream Medion. Dan untuk pertanyaan, silakan kirimkan melalui email ke cs@medion.co.id. Ya, silakan lanjut lagi Mbak Yulia. Saya lanjutkan kembali untuk pembahasan topiknya. Yang ketiga, kita masuk ke bagaimana penanganan apabila terjadi serangan dari mikotoksin. Seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah Medifriend bisa melakukan kontrol kualitas bahan baku. Hal pertama yang dapat dilakukan ini tentunya uji fisik ya, yang paling mudah dan paling murah seperti itu ya. Jadi kita bisa mengecek penampilan fisik dari bahan yang akan kita uji menggunakan panca indera kita. Dilihat perubahan warnanya, kemudian baunya, tekstur, dan lain-lain. Misalnya contohnya di sini pada bahan pakan Medifriend ya sudah berwarna kehitaman atau menggumpal, atau jika terjadi hal tersebut bisa jadi pakan yang Medifriend punyai itu sudah terkontaminasi oleh jamur dan tentunya ada mikotoksin di situ biasanya. Seperti pada gambar di sini, ini adalah contoh jagung yang kiri ini berjamur, yang kanan ini masih bagus ya, jadi terlihat kalau jamur. Tapi untuk mikotoksin sendiri, untuk lebih jelasnya kita perlu pengujian lebih lanjut seperti itu karena tidak terlihat tadi ya secara karakteristiknya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga perlu melakukan cek kadar air. Nah, ini untuk standar jagung berdasarkan standar nasional Indonesia, biasanya kurang dari atau sama dengan 14% ya untuk jagung sendiri. Kemudian untuk bekatul ini standarnya kurang dari 13%, dan untuk BKK atau bungkil kacang kedelai ini kurang dari 12%. Walaupun mungkin di lapangan masih banyak ditemukan kadar airnya itu lebih tinggi dari ini. Namun sebaiknya kita mengikuti aturan yang sudah distandarkan. Seperti itu. Nah, untuk pengecekan kadar air ini bisa dilakukan di laboratorium terdekat
Atau bisa juga dilakukan langsung di lapangan menggunakan alat seperti berikut. Ini ada namanya spektrometer. Ini bisa mengetahui kalau MediFriend punya ini, bisa dicek, kemudian bisa diketahui berapa kadar air di bahan pakan yang MediFriend punya. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk mengetahui paparan mikotoksin, MediFriend bisa melakukan uji mikotoksin baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk secara kualitatif ini bisa menggunakan UV box. Nah, jadi nanti MediFriend bisa menghubungi TSR Medion ya. Mereka biasanya punya untuk UV box ini. Jadi MediFriend nanti tinggal memasukkan bahan pakan atau pakan yang akan diuji ke dalam UV box ini, kemudian nanti akan disinari oleh senter UV. Nah, apabila bahan pakan yang MediFriend periksa ini mengandung aflatoksin, maka nanti akan timbul cahaya berpendar berwarna biru seperti yang saya lingkari merah ini. Jadi nampak sebelum disinari ini seperti ini ya, jagung. Tidak terlihat adanya mikotoksin atau aflatoksin. Namun ketika nanti sudah dicek menggunakan senter UV, ini akan terlihat aflatoksin ini seperti itu. Nah, namun ini hanya dapat mengetahui ada atau tidaknya aflatoksin di dalam bahan tersebut. Apabila MediFriend ingin mengetahui lebih lanjut berapa jumlahnya atau banyaknya aflatoksin di dalam bahan pakan yang MediFriend punya, ini MediFriend dapat melakukan pengujian ke Medilab Medion, yaitu uji aflatoksin. Nah, nanti akan diketahui gitu ya berapa jumlahnya untuk kadar aflatoksin dalam bahan baku tersebut. Nah, selain uji pakan atau uji aflatoksin, Medilab Medion juga ini tersedia atau menerima jasa uji air, kemudian uji serologi, uji biologi molekuler, uji parasit, uji identifikasi bakteri, serta uji sensitivitas antibiotik. Nah, kemudian Medilab ini juga sudah cukup banyak ya di Indonesia MediFriend. Jadi MediFriend nanti tinggal menghubungi Medilab terdekat yang ada di mulai dari Binjai ya sebelah kiri Indonesia sampai ke ada di Banjarmasin, Denpasar dan lain-lain. Nah, kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan penanganan dan penyimpanan bahan pakan atau bahan baku pakan di gudang. Jadi dalam penanganan dan penyimpanan pakan serta bahan pakan sebaiknya memenuhi aturan FIFO dan FEFO. FIFO ini first in first out atau yang pertama masuk, yang pertama kita gunakan juga, dan first expire first out. Namun untuk first expire first out ini hanya bisa dilakukan atau diterapkan pada bahan baku yang memang mempunyai kode batch gitu ya atau expire date. Seperti itu. Kemudian selain itu kita juga perlu memperhatikan cahaya, kemudian suhu. Jadi kita perlu menjaga suhu sekitar 30-34 derajat Celcius dan RH atau kelembapan udara ini harus kurang dari 70%. Kemudian kita juga perlu mendata bahan apa saja yang ada di gudang, kemudian menjaga kebersihannya dan jangan lupa menggunakan palet. Ini ya seperti pada gambar karena apabila bahan baku ini langsung terkena lantai atau dinding, itu biasanya akan meningkatkan potensi tumbuhnya jamur karena lembab gitu ya. Jadi harus menggunakan palet. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang dapat kita lakukan adalah pisahkan pakan yang berjamur atau buang pakan yang berjamur. Nah, kontaminasi jamur yang sudah banyak dan menggumpal kami sarankan sebaiknya langsung dipisahkan dan dibuang MediFriend. Karena pakan yang berjamur itu selain bahaya ya untuk mikotoksinnya tadi, juga akan menurunkan palatabilitas pada ternak. Jadi nanti feed intake-nya itu atau konsumsi pakannya akan menurun, yang akhirnya nanti performanya juga akan menurun. Sedangkan untuk pakan yang terkontaminasi oleh jamur yang masih sedikit, apabila akan tetap diberikan ke ternak, MediFriend wajib menambahkan toksin binder dan membuang bagian yang berjamurnya itu. Kemudian yang keempat, ini kita perlu menggunakan toksin binder berkualitas untuk mengatasi mikotoksin. Nah, cukup penting untuk MediFriend sekalian menambahkan toksin binder ke dalam pakan karena dapat mengikat mikotoksin pakan tersebut.
Nah, Medion sendiri memiliki dua jenis produk toxin binder. Yang pertama ini ada Fritox. Nah, untuk Fritox sendiri ini struktur lapisannya lebih banyak. Dan yang kedua ini ada Fritox Gold atau Fritox G yang merupakan toxin binder dengan spektrum luas. Selain itu, Fritox Gold ini juga mengandung hepatoprotektor atau pelindung hati karena tadi kan mikotoksin banyak menyerang ke hati ya Bapak Ibu. Nah, Fritox dan Fritox Gold ini apabila kita tambahkan ke dalam pakan juga aman, tidak mengikat vitamin, mineral maupun obat seperti itu. Nah, yang pertama ini untuk Fritox. Fritox sendiri ini struktur lapisannya lebih banyak, bisa kita lihat pada gambar berikut ya. Kemudian lebih seragam, presisi dibandingkan dengan produk sejenis. Sehingga kapasitas untuk mengikat mikotoksinnya ini semakin banyak. Dan kemudian ini bisa kita lihat bersama dari data yang pernah dilakukan, ya, penelitian yang pernah dilakukan. Jadi ini ditambahkan, ada yang ditambahkan Fritox dan ada yang ditambahkan toxin binder sejenis dengan dosis yang sama. Dosis yang pertama ada di 1,5 kg per ton pakan, kemudian ada 2,5 kg per ton pakan, dan yang terakhir 3,5 kg per ton pakan. Ketika dilihat kapasitas mengikat mikotoksinnya ternyata dengan dosis yang sama, si Fritox ini dapat mengikat mikotoksin lebih banyak. Sehingga dapat kita simpulkan, dengan dosis yang sama, Fritox mampu mengikat mikotoksin lebih banyak karena tadi memiliki kadar zat aktif yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini ada Fritox Gold. Fritox Gold ini memiliki 3 komposisi utama, yaitu mineral silikat yang berfungsi mengabsorpsi atau menyerap mengikat mikotoksin. Kemudian ada dry cell wall, ini merupakan ini sebagai prebiotik dan juga untuk mengikat mikotoksin terutama ochratoxin dan T2 toksin. Dan kemudian mengandung juga hepatoprotektor yang merupakan bahan baku herbal yang berfungsi sebagai anti radang, antioksidan, dan hepatoprotektor. Nah, kemudian ini kita bisa lihat bersama pada tabel sebelah kanan ini ya. Jadi ini memperlihatkan bagaimana perbedaan ikatan antara yellow wall dengan mineral silikat dalam kemampuannya mengikat mikotoksin. Nah, apabila kita lihat di sini, ikatan terhadap zearalenone, kemudian DON, fusariotoxin, dan fumonisin, ini lebih banyak dibantu oleh yeast-cell wall dibandingkan oleh mineral silikat, sehingga untuk Fritox sendiri tadi kan mengandung yeast-cell wall ya, sehingga Fritox Gold ini mempunyai spektrum yang lebih luas dan mengikat berbagai jenis mikotoksin. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ini ada kemampuan Fritox G dalam mengikat mikotoksin. Ini merupakan trial yang kita lakukan, kemudian kita ujikan di Balai Besar Veteriner Bogor di tahun 2019. Nah, untuk produk X ini isinya ada toxin binder, dry cell wall, dan hepatoprotektor. Kemudian untuk produk Y ini isinya ada toxin binder dan dry cell wall. Nah, ini ketiganya diberikan pakan yang dikontaminasi oleh aflatoxin 1 sebanyak 100 ppb. Nah, kemudian dilihat jumlah aflatoxin B1 yang terikatnya. Seperti itu. Nah, untuk Fritox Gold ternyata terbukti mampu mengikat aflatoxin dalam pakan ini lebih baik atau lebih banyak dibandingkan pesaing sejenisnya. Sama juga ini kalau tadi dilakukan kontaminasi aflatoxin, nah, untuk ini kita kontaminasi dengan ochratoxin. Hasilnya sama, Fritox G terbukti dapat mengikat ochratoxin lebih banyak dibandingkan pesaing sejenisnya. Nah, selanjutnya berikut merupakan efek Fritox G terhadap kemampuan memperbaiki fungsi hati. Karena tadi kan Fritox G mengandung hepatoprotektor ya, atau pelindung hati. Jadi di sini ada 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok kontrol dan yang kedua kelompok yang diberikan hepatoprotektor dalam Fritox G. Untuk grafik batang yang berwarna hijau, ini menyatakan skor lesi atau perlukaan awal. Jadi sama ya, baik perlakuan 1 maupun 2, skor awalnya di 2,5. Ini di mana semakin tinggi skor lesi itu, artinya kerusakan hatinya semakin parah. Seperti itu. Dan ini yang berwarna kuning adalah skor lesi akhir. Nah,
Pada kedua kelompok ini dilakukan pengamatan pada ayam petelur yang diberikan zat hepatotoksik atau zat yang dapat menyebabkan kerusakan hati, sehingga dapat dilihat untuk kelompok kontrol ini sudah pasti ya skorelasinya akan meningkat karena diberikan tadi hepatotoksik. Nah, namun untuk kelompok yang diberikan hepatoprotektor yang ada dalam Pritox G ini kerusakan hatinya atau lesinya semakin rendah seperti itu. Artinya si hepatoprotektor yang ada di dalam Pritox G ini terbukti dapat memperbaiki sel kerusakan sel hati atau fungsi hati. Nah, dan selanjutnya Pritox dan Pritox G ini kan tadi dapat mengikat mikotoksin ya. Terus bagaimana dengan nutrisi yang lainnya seperti itu ya, apakah ikut terikat atau bagaimana? Nah, Medifriend tidak perlu khawatir ya, karena untuk Pritox dan Pritox G ini tidak mempengaruhi penyerapan nutrisi lain, baik itu vitamin maupun mineral. Nah, untuk vitamin bisa kita lihat dari data ini ya, baik ketika ditambahkan toxin binder ini untuk kecernaan vitaminnya tetap gitu ya, sama dengan yang tidak diberikan toxin binder. Begitupun dengan mineral seperti ini. Jadi ini ada dua penelitian yang dua perlakuan yang dilakukan pada penelitian. Yang pertama ini pada pH 2,5 dan yang kedua pada pH 6,5, di mana pH-pH ini sesuai dengan kondisi pH saluran cerna ayam ya. Mulai dari crop sampai dengan jejunum itu yang cenderung asam kan ya, pendidikan. Nah, untuk Pritox dan Pritox G ini mengandung toxin binder yang stabil dan tidak mengikat mineral seperti kalium, kemudian kalsium, magnesium, natrium, maupun fosfor. Seperti itu. Dan yang terakhir ini kita dapat menambahkan suplemen ke dalam pakan gitu untuk menjaga daya tahan tubuh dari si ternaknya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, serta Medifriend sekalian, ini dapat memilih ya, bisa menambahkan suplemen yang dicampur ke air minum, bisa juga menambahkan suplemen yang dicampurkan ke pakan. Contoh suplemen yang dapat dicampurkan ke air minum, ini ada Solfit, kemudian ada Fortefit, dan Strong and Fit. Seperti itu. Kemudian, jika tadi mikotoksinnya itu sudah menyerang ke hati, Bapak, Ibu, dan Medifriend sekalian juga dapat menambahkan suplemen untuk kesehatan hati. Di sini ada Heprofit, di mana Heprofit ini berfungsi untuk menjaga dan memperbaiki fungsi hati. Dan ini adalah suplemen yang dapat dicampurkan ke dalam pakan. Ini ada Mix Plus Broiler dan Mix Plus Layer, di mana Mix Plus ini mengandung multivitamin, ada sekitar 13 vitamin dan 8 mineral. Kemudian yang terpenting ini mengandung asam amino, lisin, dan D-L-methionine, di mana asam amino ini sangat berfungsi untuk meningkatkan produktivitas baik di ayam broiler maupun di ayam layer. Nah, baik Bapak, Ibu, dan Medifriend sekalian, kita masuk kepada kesimpulan untuk materi pada pagi kali ini. Nah, untuk kesimpulannya di sini, jadi mikotoksin itu dapat mengakibatkan mikotoksikosis yang berpengaruh terhadap penurunan performa ternak dan penurunan efektivitas vaksinasi. Untuk pencegahannya sendiri, yang dapat kita lakukan atau Medifriend lakukan diantaranya yang pertama tadi kontrol kualitas bahan baku pakan, kemudian yang kedua perhatikan penanganan dan penyimpanan bahan baku, yang ketiga pisahkan dan buang pakan yang berjamur, yang keempat gunakan Pritox dan Pritox G sebagai toxin binder untuk mengikat mikotoksin, dan yang terakhir Medifriend bisa menambahkan suplemen seperti Solfit, Fortefit, Strong and Fit, Mix Plus, dan lain-lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Khalil sebagai moderator. Oke, terima kasih Mbak Yulia. Demikian Bapak, Ibu, dan Medifriend semua terkait penjelasan mengenai topik hari ini. Dan sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Nanti Medifriend semua bisa langsung join kembali di live stream Medion. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Medifriend akan kita coba jawab dan bahas satu persatu.
Jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali setelah ini ya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu dan Medi Friends semua, selamat bergabung kembali lagi bersama kami di live stream Medion sesi tanya jawab. Untuk yang belum gabung, ayo segera bergabung karena kita akan segera mulai sesi tanya jawab ini. Baik Bapak Ibu dan Medi Friends semua, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Mbak Wi, ini pertanyaan pertama, berapa kadar maksimal mikotoksin yang diperbolehkan di dalam pakan? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya bagus ya untuk pakan mungkin ya. Untuk jagung sendiri tadi sudah saya jelaskan ya maksimum standarnya baik secara standar internasional maupun standar di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan pada pemaparan materi ada standarnya. Nah, ini mungkin yang ditanyakan adalah di pakan ya, di pakan yang sudah jadi berapa standarnya. Untuk di Indonesia maksimum mikotoksin yang diperbolehkan itu sekitar 50 ppb atau part per billion. Sedangkan untuk standar internasionalnya sendiri itu maksimum adalah 20 ppb Medifriend. Itu namun perlu diperhatikan juga oleh kita ya, atau perlu kita waspadai bahwa tadi mikotoksin itu sifatnya yang pertama mereka mempunyai efek aditif maupun sinergis. Kemudian yang kedua akan terakumulasi di dalam tubuh ternak. Jadi ketika sudah masuk ke dalam saluran pencernaan atau ke dalam tubuh ternak, si mikotoksin ini tidak dapat dikeluarkan lagi oleh ternak ketika mikotoksinnya tidak terikat dengan toksin binder seperti itu. Jadi walaupun nanti kadarnya masih di bawah standar atau masih sedikit gitu ya, lama-kelamaan apabila terjadi secara terus-menerus akan banyak juga gitu ya, akan terakumulasi. Itu yang pertama perlu diperhatikan. Yang kedua tadi, si mikotoksin atau si antar jenis mikotoksin ini mempunyai sifat aditif dan sinergis. Jadi ketika nanti kemungkinan ada lebih dari satu jenis mikotoksin mengkontaminasi atau yang kita sebut tadi co-contamination, itu nanti efeknya itu akan lebih besar daripada jumlah mikotoksin yang masuknya gitu ya, akan melipat gandakan ataupun menambah seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi walaupun standarnya ada di 50 ppb secara standar nasional Indonesia dan 20 ppb maksimum secara standar internasional, tetap kalau menurut saya tidak ada batas maksimum atau sebaiknya memang harusnya tidak ada gitu ya mikotoksin ini di dalam bahan baku pakan. Sebenarnya bukan tidak ada karena kan ini merupakan kontaminasi alami, namun perlu kita ikat dengan toksin binder tadi gitu, atau kita perlu menambahkan toksin binder ke dalam pakan yang kita berikan agar tadi tidak menimbulkan efek negatif terhadap ternak yang kita pelihara seperti itu, baik secara performa di ayam broiler mungkin menimbulkan FCR yang tinggi atau pertambahan bobot badan yang rendah seperti itu, ataupun di layer menghasilkan persen produksi yang rendah atau berat telur yang rendah, kualitas telur yang jelek seperti itu ya, ataupun gejala-gejala yang ditimbulkan seperti tadi perubahan-perubahan organ, gizzard erosion ya, atau hatinya rapuh dan lain-lain seperti itu. Jadi kita sebaiknya menambahkan toksin binder ke dalam pakan yang kita berikan untuk meminimalkan tadi efek dari mikotoksinnya gitu. Walaupun tadi ada standarnya gitu ya yang sudah ditentukan maksimumnya. Seperti itu mungkin Medifriend dan Pak Holil. Oke, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan kedua ini Mbak, untuk pemakaian pakan jadi, apakah masih perlu ditambahkan toksin binder? Karena pada umumnya dalam pakan jadi kan sudah ada toksin binder gitu ya. Mohon penjelasannya. Oke, jadi Medifriend sekalian perlu kita pahami bersama juga ya untuk konsep
penambahan toksin binder ke dalam pakan maupun bahan pakan. Seperti itu. Jadi konsepnya itu tidak didasarkan pada jenis pakan yang digunakan. Baik itu pakan jadi, pakan konsentrat, maupun pakan self-mixing atau yang dibuat sendiri oleh para peternak gitu ya. Jadi penambahan toksin binder ini didasarkan pada jumlah kontaminasi mikotoksinnya yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kita Medifriend sendiri perlu mengecek gitu ya, berapa banyak kontaminasinya atau ada tidaknya kontaminasi mikotoksin ini di pakan yang digunakan oleh Medifriend sekalian. Tadi pengecekannya bisa dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif seperti itu ya. Untuk kualitatif menggunakan UV box tadi, sehingga nanti dapat didapatkan informasi ada atau tidaknya kontaminan mikotoksin di dalam pakan. Sedangkan untuk yang kuantitatif, Medifriend sekalian bisa mengujikan bahan pakan atau pakan yang digunakan ke Medilab atau Medion Laboratorium, uji aflatoksin seperti itu ya, sehingga nanti diketahui berapa banyak mikotoksin atau aflatoksin yang mengontaminasi pakan yang Medifriend sekalian punya, seperti itu. Jadi dari sana baru nanti kita putuskan ya perlu atau tidaknya menambahkan toksin binder lagi, terutama tadi di pakan jadi apakah masih perlu ditambahkan atau tidak seperti itu ya. Jadi selain tadi mengetahui jumlah kontaminan si mikotoksin di dalam pakan, kita juga perlu memperhatikan apakah penanganan dan penyimpanan pakannya sudah baik atau belum di lapangan seperti itu ya, atau di gudang pakan. Nah, bisa jadi walaupun Medifriend sekalian menggunakan pakan jadi, apabila Medifriend sekalian tidak melakukan praktik penyimpanan dan penanganan pakan dengan baik, contohnya ketika Medifriend tidak menerapkan sistem FIFO atau first in first out, bisa jadi nanti ada pakan yang tertinggal di gudang pakan dalam waktu yang lama gitu ya, sehingga akan meningkatkan potensi tumbuhnya jamur pada pakan tersebut, di mana jamur tersebut nantinya kan akan mengeluarkan mikotoksin. Nah, oleh karena itu akan tetap nanti kondisinya, apabila kondisinya seperti itu, akan tetap diperlukan penambahan toksin binder lagi gitu ya di pakan tersebut. Nah, selain itu apabila Medifriend juga tidak memperhatikan suhu dan kelembaban udara di gudang pakan, ini juga akan meningkatkan potensi tumbuhnya jamur seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa konsep dari penambahan toksin binder ini tidak didasarkan pada jenis pakan yang digunakan, namun didasarkan pada jumlah kontaminasi mikotoksin dan cara penanganan dan penyimpanan pakan di gudang pakan. Seperti itu mungkin Medifriend yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Mbak Yulia. Bagaimana membedakan blood spot pada telur yang disebabkan defisiensi vitamin A dengan yang diakibatkan oleh mikotoksin? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin tadi kan saya sempat menjelaskan ya bahwa salah satu dampak yang disebabkan oleh mikotoksin sendiri ini, terutama aflatoksin, dapat menimbulkan blood spot gitu ya, atau dapat mengakibatkan blood spot. Namun blood spot sendiri kan kalau kita lihat lagi gitu ya, yang dapat menyebabkan terjadinya blood spot itu ada berbagai macam gitu ya, ada beberapa faktor, di antaranya yang pertama itu penurunan laju pembekuan darah. Nah, di mana ini tadi disebabkan oleh aflatoksin biasanya. Karena aflatoksin tadi kan dapat menyebabkan penurunan kadar serum darah dan kadar lipoprotein serta karotenoid di dalam tubuh, yang mana ini nantinya akan menyebabkan terganggunya proses koagulasi dan pembentukan protrombin sehingga terjadi hemoragi dan terjadilah blood spot seperti itu ya. Itu yang pertama, karena aflatoksin.
Selain itu, blood spot juga dapat diakibatkan karena adanya kerusakan pembuluh darah, di mana ini yang pertama bisa disebabkan oleh defisiensi vitamin A, yang mana defisiensi vitamin A ini akan menyebabkan integritas sel dan jaringan di dalam tubuh ini menurun gitu ya. Makanya nanti akan terjadi blood spot. Dan yang kedua, kerusakan pembuluh darah ini juga bisa disebabkan karena adanya infeksi penyakit IB ya contohnya, atau infeksius bronkitis. Ini juga dapat menyebabkan blood spot karena adanya kerusakan pembuluh darah gitu ya di saluran reproduksi ternak yang Medifriend pelihara seperti itu. Jadi nanti tadi ada 3 penyebab blood spot. Nah, namun bagaimana cara membedakannya ya antara yang blood spot karena mycotoxin dan karena defisiensi vitamin A. Nah, Medifriend, ini perlu kita pahami bersama juga ya bahwa untuk membedakan suatu diagnosa ini tidak dapat dilihat hanya dari satu parameter saja. Contohnya misalkan dari blood spot-nya gitu ya. Namun kita perlu mengumpulkan data-data lainnya. Contohnya dari gejala klinisnya kita perlu perhatikan gitu ya apa saja gejala-gejala klinis yang mendukung gitu ya kan nanti untuk defisiensi vitamin A ada gejala klinisnya sendiri atau mungkin bisa diteguhkan dengan pengecekan kadar nutrisi yang ada di pakannya gitu ya. Untuk aflatoksin mungkin penubuhannya bisa dicek juga kualitas pakan dari segi jumlah mikotoksinnya seperti itu. Jadi tidak hanya dari satu parameter kita dapat menentukan perbedaan diagnosa, namun perlu diketahui gejala klinisnya, kemudian patologi anatomisnya, kemudian nanti bisa diteguhkan dengan uji lab, baru kita bisa menyimpulkan gitu ya perbedaannya apakah ini disebabkan oleh defisiensi vitamin A atau disebabkan oleh aflatoksin seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Holil untuk jawaban pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana membedakan blood spot pada telur yang disebabkan defisiensi vitamin A dengan yang diakibatkan oleh mycotoxin? Silakan Mbak Yulia. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya Medifriend. Jadi untuk menentukan perbedaan gitu ya, perbedaan diagnosa apakah blood spot tersebut diakibatkan oleh defisiensi vitamin A atau blood spot tersebut disebabkan oleh mycotoxin, itu sebenarnya perlu dipahami terlebih dahulu ya konsepnya. Sekali lagi Medifriend, jadi kita tidak bisa hanya menentukan dari satu parameter saja yaitu dari blood spot saja, namun kita juga perlu memperhatikan lebih lanjut lagi gitu ya terkait gejala klinis yang ditimbulkannya, kemudian patologi anatomi yang ditimbulkan juga, kemudian bisa ditambah juga dari peneguhan diagnosa seperti itu ya. Nah, tapi sebelumnya saya di sini jelaskan terlebih dahulu ya ada apa saja sih yang dapat menyebabkan blood spot. Nah, seperti itu. Yang pertama, jadi blood spot ini seperti pada gambar ya, ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor selain aflatoksin. Kalau aflatoksin tadi kan ini dapat menurunkan kadar protein serum, kemudian kadar lipoprotein dan karotenoid di dalam tubuh ternak ya, sehingga pembentukan protombin dan proses koagulasinya menjadi terganggu dan mengakibatkan hemoragi sehingga timbullah blood spot. Itu yang pertama. Kemudian blood spot juga ini dapat diakibatkan oleh defisiensi vitamin A tadi ya seperti yang dijelaskan pada pertanyaan. Defisiensi vitamin A ini biasanya menyebabkan integrasi sel dan jaringan di dalam tubuh ternak menjadi terganggu atau menjadi menurun seperti itu karena memang fungsi dari vitamin A sendiri kan ada banyak ya untuk proses pertumbuhan, kemudian stabilitas jaringan epitel pada organ-organ atau sistem-sistem di dalam tubuh ternak seperti itu, sehingga apabila kurang kadarnya di dalam tubuh ternak atau terjadi defisiensi ini dapat menyebabkan blood spot juga seperti itu. Kemudian selain itu blood spot juga dapat disebabkan oleh penyakit infeksius, contohnya ada penyakit IB atau infeksius bronkitis, di mana penyakit ini dapat menyebabkan
kerusakan pembuluh darah pada saluran reproduksi ternak, sehingga nanti akan timbul blood spot juga seperti itu. Tapi tadi untuk membedakannya, seperti yang sudah saya jelaskan, perlu meneliti lebih lanjut gitu, apa saja perubahan atau gejala klinis yang terjadi serta patologi anatominya. Contohnya untuk defisiensi vitamin A sendiri, biasanya gejala klinis yang terjadi itu bulunya berdiri gitu, kemudian penurunan produksi telur juga, serta apabila defisiensi vitamin A ini dibiarkan terus berlanjut, biasanya akan menyebabkan terbentuknya cairan putih susu pada mata gitu, yang menyebabkan nanti akan ada terganggunya penglihatan di ternak tersebut seperti itu. Nah, sedangkan untuk mikotoksin sendiri atau penyakit yang disebabkan mikotoksin ini, mikotoksikosis ya, untuk gejala klinisnya sendiri ini biasanya adanya penurunan feed intake, kemudian juga penurunan produksi, kemudian juga ada anemia atau kekurangan darah, kemudian juga dapat terjadi feses encer dan lain-lain. Serta kalau kita bedah ayamnya gitu ya, kita lihat patologi anatomi yang terjadinya, ini biasanya yang sudah tadi saya jelaskan, ada hati rapuh, pucat gitu ya, terjadi gizzard erosion, kemudian juga ada perdarahan di otot dada dan paha seperti itu. Jadi nanti dari sana baru kita bisa diagnosa atau kita simpulkan blood spot ini diakibatkan oleh defisiensi vitamin A atau disebabkan oleh mikotoksin gitu. Atau bisa juga diteguhkan gitu ya dari uji lab. Kalau defisiensi vitamin A, kita ujikan kadar vitamin A di dalam pakannya, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, kalau mikotoksin ini bisa kita uji kadar aflatoksinnya, baik itu secara kualitatif, bisa menggunakan UV box tadi ya, untuk mengetahui ada atau tidaknya kontaminasi aflatoksin ini. Kemudian bisa juga uji lab untuk mengetahui jumlah mikotoksin yang ada di dalam pakan tersebut gitu. Nah, untuk pengujiannya bisa melakukan uji aflatoksin di medium laboratorium, sehingga nanti bisa diketahui dari mengumpulkan gejala klinis, patologi anatomi, dan uji lab tadi, baru kita bisa menyimpulkan seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Khalil untuk jawaban pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Julia. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yang keempat, berdasarkan kasus di lapangan, pada umur berapakah ayam bisa mulai terinfeksi mikotoksin, khususnya pada masa starter untuk layer? Silakan Mbak Yul. Oke, terima kasih Medifriend atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya review lagi ya bahwa penyakit mikotoksikosis pada ayam layer atau penyakit yang disebabkan oleh mikotoksin pada ayam layer ini menempati ranking ke-9 atau masuk ke 10 besar ranking penyakit yang sering terjadi di lapangan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk umur serangannya sendiri sebenarnya untuk baik itu di broiler maupun di layer, kasus mikotoksikosis yang masuk ke medium sendiri ini ternyata dapat menyerang ke semua umur seperti itu. Namun tadi pertanyaannya kan pada umur berapa gitu ya mikotoksikosis ini mulai bisa menginfeksi ternak yang Medifriend pelihara. Nah, sebenarnya untuk mikotoksikosis ini sudah bisa menyerang gitu ya atau mengkontaminasi dari ternak sendiri sejak ayam tersebut masih DOC seperti itu. Nah, kenapa DOC bisa terkontaminasi oleh mikotoksin? Karena mikotoksin sendiri ini dapat dideposisikan atau dikeluarkan pada kuning telur seperti itu, di mana kuning telur nantinya kan sisa kuning telur itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan sementara si DOC ya seperti itu, sehingga nanti dari sana ayam sudah mulai bisa terinfeksi oleh si mikotoksikosis ini. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, mikotoksikosis ini mengapa bisa terjadi sejak DOC? Karena kemungkinan juga jamur ini dapat mengkontaminasi di telur tetas seperti itu. Jadi ketika nanti telur tetas terkontaminasi jamur, jamur mengeluarkan mikotoksin,
mikotoksin dapat masuk ke dalam si telur, di mana telur itu ketika menetas, DOC-nya sudah dapat terkontaminasi oleh mikotoksin. Seperti itu. Jadi tadi bisa menyerang ke semua umur di ayam layer maupun broiler, namun untuk umur serangan mulai terinfeksinya sendiri ini sudah dapat terinfeksi sejak DOC seperti itu ya, atau awal masa starter. Seperti itu mungkin Pak Holil dan Medifriends. Terima kasih Mbak Yuli. Oke, masuk untuk pertanyaan yang kelima. Jika ayam layer sudah mengalami imunosupresif di awal pulet, vitamin apa yang bisa membantu mengembalikan kondisi ayam tersebut? Dan apakah akan berpengaruh ke produksi telur dalam pencapaian puncak produksi? Silakan Mbak Yul. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus juga ya ini. Jadi, ketika ayam layer sudah mengalami imunosupresif akibat mikotoksin sejak masa pulet gitu ya, vitamin apa saja yang dapat membantu meningkatkan produksinya mungkin. Jadi, secara teori sendiri, Medifriend, ketika ayam pulet terinfeksi mikotoksin, terutama ayam-ayam yang sudah mendekati fase laying atau fase bertelur ya, biasanya itu akan menyebabkan terlambatnya puncak produksi gitu, atau puncak produksinya menjadi mundur seperti itu. Selain itu juga dapat menyebabkan berat telur dan kualitas telurnya tidak sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing strain seperti itu. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak dari mikotoksikosis ini lebih lanjut seperti itu ya, selain tadi penambahan suplemen, kita juga perlu menindaklanjuti lebih lanjut terkait manajemennya gitu. Jadi harus dibarengi dengan manajemen yang lebih baik lagi, terutama dari penyimpanan pakan dan kualitas nutrisi. Nah, untuk beberapa vitamin dan suplemen yang dapat digunakan sendiri untuk menangani atau mengurangi dampak imunosupresifnya tadi, kita dapat memberikan yang pertama, kita mempunyai produk Fortevit, yaitu vitamin dosis tinggi untuk unggas. Jadi ini bisa diberikan oleh Medifriend semuanya ya melalui air minum. Ini merupakan vitamin dosis tinggi yang tadi fungsinya untuk mengurangi dampak imunosupresifnya, seperti itu. Kemudian ada juga Topmix HC atau Topmix High Concentrat. Nah, ini juga sama, merupakan vitamin dosis tinggi, namun untuk pemberiannya sendiri ini via pakan. Jadi nanti Medifriend sekalian bisa memilih gitu ya, ingin suplemen atau multivitamin dosis tingginya mau diberikan via pakan atau via air minum. Kalau via pakan bisa menggunakan Topmix HC, kalau misalkan via air minum bisa menggunakan Fortevit seperti itu. Nah, kemudian kita juga mempunyai produk herbal, ada Imustim. Nah, Imustim ini merupakan sediaan herbal medion yang mengandung ekstrak Andrographis paniculata seperti itu, yang mampu bekerja meningkatkan sistem imun dari ternak yang kita pelihara. Jadi nanti dapat meminimalkan dampak imunosupresif dari ternak yang kita pelihara tadi, seperti itu. Jadi itulah beberapa vitamin ya dan produk herbal yang bisa diberikan oleh Medifriend sekalian. Ada Fortevit, Topmix HC, dan Imustim. Seperti itu. Baik, sekian mungkin Pak Holil yang dapat saya paparkan untuk pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Yul. Terima kasih Bapak Ibu dan Medifriend semua. Itu beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu dan Medifriend semua kirimkan kepada kami. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada hari ini, akan kita kirim jawabannya via email. Sebagai bentuk terima kasih atas atensi Bapak, Ibu, dan Medifriend semua di acara live streaming Medion hari ini, kami akan mengadakan giveaway. Caranya, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan kita posting hari ini di IG Story.
Jadi jangan lupa cek IG story medion.id setelah acara live stream ini. Pemenang juga akan diumumkan via IG story. Jadi jangan lupa untuk follow Medion.id dan jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata terima kasih dan sampai jumpa di live stream Medion minggu depan.